Weh, Cuk, kok lu? Cuk, Dik, on cam, Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hagil Triansyah, terus sama Diki Wahyudi dan Tri Samudra nanti akan menjelaskan juga. Untuk Denny Nurfauzi sedang ada halangan dan tidak bisa ikut presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Di sini kami ingin menjelaskan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang di benua Afrika. Setelah kita lihat di layar ada informasi untuk populasi benua Afrika, negara maju, dan negara berkembang yang ada di benua Afrika. Selanjutnya, ini adalah daftar-daftar di negara Afrika yang kita pakai. Sebagian negara maju dan sebagian ada negara berkembang. Untuk negara maju kita punya Libya, Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Kamerun. Dan untuk negara berkembang kami punya Gabon, Maroko, Sudan, Ghana, dan Zimbabwe. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki Wahyudi. Silakan Diki. Karakteristik negara Tunisia. Tunisia terletak di pantai Mediterania Afrika Utara di tengah antara Samudra Atlantik dan Delta Nil. Negara ini berbatasan dengan Aljazair di barat dan barat daya dan Libya di tenggara. Tunisia terletak di antara garis lintang 30 derajat dan 38 derajat utara dan bujur 7 derajat dan 12 derajat T. Iklim Tunisia adalah iklim Mediterania di utara dengan musim hujan yang ringan dan musim panas yang kering. Bagian selatan negara merupakan padang pasir. Bagian ekonomi, Tunisia adalah negara yang berorientasi ekspor dalam proses liberalisasi dan privatisasi ekonomi, yang walaupun rata-rata pertumbuhan PDB 5% sejak awal 1990-an telah menderita korupsi yang menguntungkan elit yang terkait politik. Sektor pertanian menyumbang 11,6% dari PDB, industri 25,7%, dan jasa 62,8%. Sektor industri terutama terdiri. Sorry. Lanjut dik. Tadi nyampe mana jadinya? Ya udah, langsung ke landmark. Landmark tuh ininya ya, apanya sih? Ini. Itu. Udah baca aja landmark Tunisia gitu. Landmark Tunisia. Amphitheater Elgem adalah sebuah amphitheater yang terletak di sebuah kota Romawi yang bernama Disdras. Apa sih? Ya. Lagi. Kota tersebut karakteristik negara Libya. Yang kedua adalah negara Libya. Karakteristik negara Libya, negara ini termasuk negara dengan garis pantai terpanjang di Afrika dalam perbatasan dengan Laut Mediterania, yakni mencapai 1.770 km. Laut Mediterania yang dekat dengan Libya sering disebut sebagai Laut Merah. Seluruh wilayah Libya beriklim kering seperti gurun. Untuk
untuk wilayah bagian utara mempunyai iklim Mediterania yang sejuk. Kondisi ekonomi dan kekayaan alam negara Libya. Negara Libya sangat mengandalkan sektor pertambangan minyak sebagai sumber pendapatannya. Pendapatan yang dihasilkan dapat bernilai lebih dari setengah GDP dengan 97% diekspor. Hal ini dikarenakan bahwa Libya menjadi pemegang minyak bumi terpenting di Afrika. Bahkan Bank Dunia Teater Kirenela adalah satu situs yang mengesankan yang dibangun oleh orang Yunani pada abad ke-6 sebelum Masehi. Digunakan sebagai amfiteater Romawi dan sekarang menjadi situs Yunani terbesar di Afrika. Yang ketiga ada negara Aljazair. Karakteristik negara Aljazair. Aljazair adalah sebuah negara yang terletak di bagian utara benua Afrika. Negara yang secara astronomis berada di antara 19 derajat 37 derajat tentang utara dan 9 derajat 12 derajat barat Bujur timur. Ini berbatasan dengan Libya di sebelah timur. Sistem pemerintahannya yang dianut oleh Aljazair adalah republik semi presidensial, yang kepala negaranya adalah seorang presiden dan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Di bidang perekonomian, industri yang menjadi tulang punggung perekonomian Aljazair adalah industri perminyakan, gas alam, industri ringan, pertambangan, listrik, petrokimia, dan pengolahan makanan. Aljazair merupakan negara yang memiliki gas alam terbanyak ke-10 di dunia. Aljazair memiliki pendapatan domestik bruto sebesar 629 US dollar miliar dengan pendapatan per kapita sebesar 15.100 US dollar. Pertumbuhan ekonomi. Ayo, lu Dik, sekali lagi Dik, habis ini gua. Makam El-Shahid. Makam El-Shahid adalah sebuah monumen beton untuk memperingati Perang Aljazair. Monumen ini dibuka pada tahun 1982 pada peringatan 20 tahun kemerdekaan Aljazair. Itu dibuat dalam bentuk 3 daun palem yang berdiri yang melindungi api abadi di bawahnya. Di tepi setiap daun lontar terdapat Ini negara berapa sih? Ya, negara 4 ada negara Mesir. Negara ini memiliki nama resmi yaitu Republik Arab Mesir, yang merupakan sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya berada di benua Afrika bagian timur laut. Nah, negara Mesir ini dengan nama resmi yakni Republik Arab Mesir merupakan negara yang ya, secara astronomis negara ini berada di garis lintang 22 derajat sampai 32 derajat lintang utara dan antara bujur 225 derajat sampai 35 bujur barat. Negara ini memiliki suhu yang sangat ekstrim dan gersang. Ya, tidak heran di negara ini banyak dilakukan kayak kegiatan-kegiatan tuh banyak dilakukan di tepian sungai Nil dan di sepanjang lembah Nil. Nah, kondisi ekonomi dan kekayaan alam negara Mesir itu diantaranya negara Mesir itu termasuk negara maju yang perekonomiannya yang mengandalkan media pengekspor minyak, ekspor gas alam, dan sektor pariwisata. Pendapatan per kapita negara ini dapat mencapai 12.100 US dollar per tahunnya. Hasil tambang utama Mesir yaitu berupa biji besi, mangan, seng, timbal, asbes, talc, dan gipsum, serta minyak bumi, gas alam, fosfat, dan batu kapur juga merupakan sumber daya alam yang nilainya cukup tinggi untuk dijual.
Terus selanjutnya kita bisa lihat di sini ada piramida Agung Giza ya. Bangunan ini merupakan piramida tertua dan terbesar dari 3 piramida yang ada di nekropolis. Dan piramida ini dipercaya dibangun sebagai makam untuk Firaun dinasti keempat Mesir. Dan piramida ini konon katanya dibangun selama lebih dari 20 tahun dan diperkirakan berlangsung pada tahun 2560 sebelum Masehi. Dan negara yang kelima ada negara Gabon. Negara ini tuh merupakan negara berdaulat di Afrika Tengah yang memiliki persediaan minyak bumi melimpah dan investasi swasta asing yang membantunya menjadi salah satu negara paling makmur di benua Afrika. Letak geografisnya negara ini tuh ada di antara 33 derajat lintang utara hingga 4 derajat lintang selatan dan 8 derajat bujur timur hingga 15 bujur timur. Sektor ekonomi negara ini sangat bergantung pada penjualan minyak bumi yang menjadi penting sejak tahun 1970-an. Namun hanya sebagian yang digunakan untuk modernisasi di negara ini dan mendiversifikasi ekonomi Gabon. Dan nyatanya tuh di negara ini hanya sedikit penduduk yang menikmati kekayaan Gabon. Nah, kita masuk ke landmark di negara Gabon. Salah satu destinasi wisata di sini ada Taman Nasional Ivindo. Nah, taman ini tuh merupakan taman nasional yang terletak di Gabon, Afrika, dan taman nasional ini berbatasan dengan provinsi Ogooué, Ivindo, dan Ogooué Lolo. Pendirian Taman Nasional ini diumumkan pada Agustus tahun 2002 oleh Presiden Omar Bongo. Taman Nasional ini tuh mencakup wilayah seluas 30.000 hektar dan hampir semuanya itu kawasan hutan. Contoh hewan yang ada di dalam sini tuh ada gorila, simpanse, gajah hutan, dan lainnya. Dan negara yang selanjutnya kita masuk ke negara yang berkembang. Yang pertama ada negara Kamerun. Kamerun itu sebuah negara yang terletak di benua Afrika Tengah. Negara yang secara astronomia terletak pada bujur 1 derajat sampai 13 derajat lintang utara dan 8 derajat sampai 17 derajat bujur timur. Dan negara ini tuh berbatasan dengan Nigeria di sebelah barat, Republik Afrika Tengah di sebelah timur, Chad di timur, laut dan Gabon, Guinea Khatulistiwa serta Republik Kongo di sebelah selatan. Dan negara ini tuh beribu kota Yaounde. Kita masuk ke ekonominya. Negara ini memiliki pendapatan per kapita diperkirakan sebesar 2.300 US dollar pada tahun 2008. Kamerun ini memiliki kinerja ekonomi yang kuat selama 1 dekade dengan PDB tumbuh rata-rata 4% per tahun. Nah, Cagar Alam Ja merupakan salah satu landmark yang ada di negara Kamerun. Ya, situs warisan Cagar Alam ini merupakan situs warisan dunia yang tercatat di UNESCO pada tahun 1987. Di Cagar Alam ini terdapat lebih dari 1.500 spesies tumbuhan yang diketahui serta lebih dari 107 mamalia. Sorry. Nah, kita lanjut ke negara Maroko. Maroko adalah sebuah negara yang memiliki garis pantai yang sangat panjang di Samudra Atlantik. Secara geografis, negara ini memiliki wilayah sebagian besar terdiri dari gunung dan pegunungan yang terjal.
Maroko memiliki populasi dari lebih dari 33.800.000 dan luas sekitar 446.550 km persegi. Dan negara ini beribu kotakan Rabat. Ekonomi Maroko dianggap sangat Ekonomi Maroko dianggap sebagai ekonomi yang relatif liberal yang diatur oleh hukum penawaran dan permintaan. Kita masuk ke salah satu landmark di negara Maroko, ada Masjid Koutoubia. Adalah masjid terbesar di Marrakesh, Maroko. Masjid ini tuh terletak di kawasan Medina Barat, Daya, Marrakesh, dekat tempat umum terkenal Jema El Fana dan diapit oleh taman-taman besar. Masjid ini tuh didirikan pada 1147 oleh Khalifah Al-Muhad Abd al-Mu'min tepat setelah ia menaklukkan Marrakesh dari Almoravid. Negara selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Diki Wahyudi. Ini keberapa nih? Udah langsung Ghana. Kita masuk ke Ghana. Kita masuk ke negara Ghana. Ini Republik Ghana adalah sebuah negara di Afrika Barat yang berbatasan dengan Pantai Gading di sebelah barat, Burkina Faso di utara, Togo di timur, dan Teluk Nugini di selatan. Ekonomi Ghana diberkati dengan kekayaan alam yang melimpah. Ghana memiliki produksi 2 kali per kapita di antara negara miskin di Afrika Barat. Meski demikian, Ghana tetap agak bergantung pada perdagangan dan bantuan luar negeri, juga aktivitas investasi dari penduduk Ghana yang bekerja di luar negeri. Sekitar 28% penduduk tinggal di bawah garis kemiskinan internasional, 1,25 US$ sehari. Mayoritas adalah wanita Ghana dari kawasan utara dan hulu yang miskin dan secara politis terpinggirkan, dan menurut Bank Dunia pendapatan per kapita Ghana telah meningkat 2 kali lipat 45 tahun. Landmark di Ghana, Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah terletak di pusat kota Accra, ibu kota Ghana. Ini didedikasikan untuk Presiden Ghana terkemuka Kwame Nkrumah. Kompleks peringatan ini diresmikan pada tahun 1992 dan terletak di lokasi bekas lapangan polo kolonial Inggris di Accra. Selanjutnya ada negara Sudan. Sudan adalah negara yang terletak di timur laut benua Afrika. Sudah merupakan negara ketiga terluas di Afrika, serta terluas ke-16 di dunia. Negara ini berbatasan dengan Mesir di utara, Laut Merah di timur laut, Eritrea di timur, Ethiopia di tenggara, Afrika Tengah di barat daya, Chad di barat, Libya di barat laut, dan Sudan selatan. Ibu kota negara ini adalah Khartoum yang merupakan pusat politik, kebudayaan, dan perdagangan. Sementara Omdurman sebagai kota terbesarnya dengan jumlah populasi sebesar 42 juta jiwa. Ibu kota negara ini adalah Khartoum. Landmark di Sudan, Meroe. Meroe adalah kota kuno yang terletak di tepi timur Sungai Nil di dekat kota Sendy, Sudan. Kota ini merupakan ibu kota kerajaan Kas. Sebenarnya merupakan tempat berdirinya 200 piramida Raja-Raja Kas. Walaupun sudah banyak yang hancur, piramida-piramida ini disebut sebagai piramida Nubia. Ya, negara yang selanjutnya adalah negara Zimbabwe.
Negara ini adalah sebuah negara terkurung daratan yang terletak di benua Afrika, tepatnya di bagian selatan benua Afrika. Negara yang tidak memiliki wilayah laut ini secara astronomis berada di antara 15 derajat sampai 23 derajat lintang selatan dan 25 derajat sampai 34 derajat bujur barat. Sedangkan secara geografisnya, Zimbabwe berbatasan dengan Zambia di sebelah utara, berbatasan dengan negara Afrika Selatan di bagian selatan, serta berbatasan dengan Mozambik di daerah sebelah timur, dan berbatasan dengan Botswana di sebelah baratnya. Ibu kota dari negara ini adalah kota Harare. Di bidang perekonomian, Zimbabwe pernah mengalami hyperinflasi hingga 231 juta persen yang dikarenakan Bank Sentral Zimbabwe, yaitu Reserve Bank of Zimbabwe, mencetak uang secara rutin untuk mendanai defisit anggaran negaranya. Akibatnya, mata uang Zimbabwe, yaitu dolar Zimbabwe, mengalami penurunan nilai secara drastis hingga 1 dolar ditukar dengan 300 miliar ya pada tahun 2009 untuk memperbaiki kondisi ekonominya. Dan di Zimbabwe ada landmark yang bernama Kami. Kami ini adalah reruntuhan kota yang terletak 22 km sebelah barat Bulawayo di Zimbabwe. Itu pernah menjadi ibu kota kerajaan Butua dari dinasti Torwa. Sekarang menjadi monumen nasional dan menjadi situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1986. Selanjutnya, di topik kali ini kita akan menjelaskan 4 kerjasama dari negara Afrika yang lain dengan negara Mesir, yaitu bekerjasama tentang menegakkan kerjasama dalam pengembangan UMK. Pada tanggal 4 Desember 2021, tepatnya di Kairo, menegakkan kerjasama ekonomi dengan benua Afrika merupakan prioritas tindakan bagi pemerintah Mesir dan setuju dengan orientasi Presiden yang menyerukan untuk mendorong investasi dan mencapai integrasi ekonomi dan perdagangan antara negara-negara Afrika dan Mesir. Itu yang dikatakan Menteri Perdagangan dan Direktur Eksekutif Industri dan UMKMDA, Ibu Nevin Gamea. Katanya, kerjasama ini didasarkan pada transfer pengalaman Mesir dalam membangun UMK, menciptakan lingkungan legislatif dan organisasi yang memungkinkan, memperkenalkan keuangan jangka mudah, menyediakan layanan teknis dan pemasaran, meningkatkan keterampilan manufaktur dan operasional pengusaha, dan mempelajari kebutuhan pasar Afrika untuk produk Mesir. Lalu Ibu Gamea menambahkan pernyataan tersebut disampaikan dalam kunjungan delegasi Afrika yang terdiri dari perwakilan 4 lembaga pembangunan yaitu Kamerun, Senegal, Pantai Gading, dan Komoro ke MSMEDA untuk mengetahui selamanya halamannya dalam pengembangan UMK melalui keuangan syariah. Selanjutnya kita ada kemitraan antara Mesir dan negara-negara di benua Afrika dan perannya dalam mempromosikan pembangunan. Dalam kerangka kerjasama budaya antara Mesir dan negara-negara Afrika, sebagai salah satu bidang yang melaluinya, hubungan Mesir dapat diperkuat dan dikembangkan dalam terang beberapa denominator bersama melalui komponen agama dan komponen budaya lainnya. Selain itu, 3 pertemuan diadakan untuk meninjau beberapa makalah penelitian dengan fokus pada isu-isu yang tersisa dari kebijakan luar negeri Mesir di benua itu dan membahas peluang untuk meningkatkan kemitraan antara Mesir dan Afrika melalui kerangka kolektif lembaga-lembaga Afrika, dan ini melalui membahas peran Mesir dalam kerangka Uni Afrika atau Dewan Perdamaian dan Keamanan, mekanisme rekan kerja, mekanisme orang bijak Afrika, pemerintahan Afrika, parlemen Afrika, dan tanggapannya terhadap kepentingan Mesir. Sekian dari kelompok kami. Maaf atas materi yang kurang memuaskan, jujur materi susah dicari, dan tidak jauh-jauh dari negara Mesir untuk hubungan kerjasamanya. Sedangkan untuk performa dari kelompok kami yang kurang, kami minta maaf yang sebesar-besarnya, apalagi juga salah satu anggota kami tidak dapat menghadiri presentasi ini. Sekian, saya Muhammad Hagil Triansyah, dan Diki Wahyudi, juga ada Muhammad
ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.